Jemaat Eklesia Taman Palem. Apa kabar di hari Minggu yang dahsyat ini? Haleluya. Saya percaya kita semua luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita selalu luar biasa dalam Tuhan kita, amin. Haleluya. Kita kembali dalam ibadah online kita. Kita mau mulai ibadah kita. Mari kita mau siapkan hati kita biar kita fokus kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Bapak. Kami ada sebagaimana kami ada. Kami percaya bukan karena kuat gagah kami, tapi semua karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu, atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur Bapak, kalau hari ini kami kembali dalam ibadah online kami Bapak. Dan kami percaya kuasa-Mu yang sempurna dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap sama Tuhan. Dan terus bekerja dalam kehidupan kami. Dan biarlah hari ini kami mau terima berkat sukacita daripada-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, menyembah-Mu, dan biar kiranya Tuhan nama-Mu dipermuliakan, Engkau hati-Mu disenangkan Tuhan. Terima kasih Bapa, sucikan, kuduskan, layakan kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan kita. Haleluya. Bersama-sama kita mau katakan, hatiku percaya Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Katakan, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jariku. Mari kita semua bertepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari jemaat Tuhan, lebih sungguh kita mau katakan, Tuhanlah kekuatan emasmu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Bersama-sama kita mau bersyukur buat Tuhan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jariku. Yes, haleluya. Mari kita semua bertepuk tangan buat Tuhan kita. Kita mau selalu bersyukur buat kebaikan Tuhan kita, amin. Haleluya. Yeah, yeah, yeah. Mari dimanapun kita berada, kita mau puji Tuhan Allah kita. Kita mau bersuka cita, sebab Tuhan kita sungguh baik. Sama-sama kita mau katakan pujian ini. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi jariku. Lebih sungguh kita bersorakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku akan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yeay, haleluya. Bersemuanya berikan kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. 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 Kita bersyukur sebab Tuhan kita sungguh baik, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebentar kita mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau teduhkan hati kita. Haleluya, Yesus. Saya percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal dalam menepati setiap janji-janji-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, Yesus. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Amin, mau percaya Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita mau katakan kembali. Engkau yang lebih tahu, yes Tuhan, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Lebih sungguh kita mau percaya, katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Kami percaya,
percaya kepada-Mu Tuhan. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Haleluya. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan Engkau tetap berada bersama-sama kami melalui ibadah online pada hari ini Tuhan. GBI Eklesia Taman Palem Lestari. Tuhan, kiranya Tuhan mengurapi kami semua dimanapun kami berada. Sehingga dalam ibadah online ini Tuhan, Engkau tetap memberikan kepada kami roh pengertian Tuhan tentang kebenaran firman-Mu yang sebenarnya akan disampaikan Tuhan melalui hamba-Mu ya Bapa. Tuhan urapi hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu adalah isi hati-Mu sendiri kepada kami semua Tuhan. Sehingga boleh menjadi berkat di dalam seluruh kehidupan kami. Kami semakin mengerti rencana-Mu dalam hidup kami, dan kami semakin pandai Tuhan untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam seluruh kehidupan kami melalui pertolongan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, dimanapun berada, Tuhan tetap menyertai kita. Dan firman Tuhan hari ini berbicara mengenai pengharapan yang pasti. Pengharapan adalah, ada yang tahu? Pengharapan adalah keinginan apa yang kita inginkan supaya menjadi kenyataan. Keinginan yang kita inginkan supaya menjadi kenyataan. Sekali lagi, pengharapan adalah keinginan apa yang kita inginkan supaya menjadi kenyataan. Amin. Keinginan yang supaya menjadi kenyataan, itulah pengharapan. Banyak orang mengekspresikan pengharapannya. Ada yang membuang uang logam ke sungai, ke kolam, dan lain sebagainya. Dan pengharapan adalah yang menjadikan seseorang bisa memiliki semangat hidup. Pengharapan bisa menjadikan orang semangat untuk menjalani hari-hari. Dan pengharapan supaya menjadi kenyataan. Itulah yang diinginkan pada setiap orang. Amin. Pertanyaannya, kenapa orang menaruh pengharapan? Orang menaruh pengharapan kepada yang dianggapnya mampu untuk menolong, untuk membantu, sehingga yang menjadi keinginan boleh menjadi kenyataan. Kenapa orang menaruh pengharapan kepada yang dianggapnya mampu? Yang pertama, karena orang merasa kalau sendiri itu nggak sanggup, sendiri itu nggak bisa, sendiri itu nggak mampu. Makanya orang menaruh pengharapan kepada apa yang dianggapnya mampu. Tergantung orang itu sendiri, dia menganggap yang mampu itu apa. Ada yang berharap kepada bulan, ada yang berharap kepada bintang, ada yang berharap kepada gunung. Terserah masing-masing orang. Tetapi yang pasti, orang itu memiliki pengharapan, dan dia menaruh pengharapannya kepada apa yang dianggapnya mampu. Ya, satu. Yang kedua, kenapa orang menaruh pengharapan kepada apa yang dianggapnya mampu? Karena percaya kalau yang dianggapnya mampu ini bisa menolong, bisa membantu, menjadikan pengharapannya ini menjadi kenyataan. Karena percaya. Dan kalau orang sudah percaya, apapun petunjuknya, apapun yang dikatakannya, orang itu mau melakukannya. Amin. Beda kalau tidak percaya, jangankan dia mau menaruh pengharapannya, dia tidak akan mau menaruh pengharapannya. Tapi ada juga orang yang menaruh pengharapan tapi tidak percaya. Cuma taruh, tapi tidak percaya, tidak melakukannya. Tapi sebenarnya kalau orang itu percaya, dia pasti mau melakukannya setiap petunjuk yang diberikan. Ya,
pengharapan yang bisa tercapai, terlaksana. Tapi ada juga banyak orang mengalami pengharapannya, keinginannya tidak tercapai. Kenapa? Akhirnya kecewa. Akhirnya putus asa, kawar hati. Ini bisa berbahaya kalau sampai putus asa. Ya. Dan sebelum itu mari kita baca firman Tuhan terlebih dahulu. Ya, di dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 23. Saya akan bacakan buat saudaraku. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita supaya kita tetap berpegang teguh, kita tetap tekun, kita tetap tidak tergoyahkan untuk memegang pengharapan kita, tentang pengharapan kita. Sebab apa? Sebab Ia, Tuhan Yesus yang menjanjikannya, Dia setia. Kalau Dia setia, apa yang sudah Dia janjikan, Dia pasti genapi. Amin. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa banyak sekali orang yang pengharapannya tidak menjadi kenyataan? Kenapa? Yang pertama, kenapa pengharapan tidak menjadi kenyataan? Karena salah di dalam menaruh atau menempatkan pengharapannya. Menaruh pengharapannya tidak kepada ahlinya. Mungkin yang dianggapnya tadinya mampu, apa itu? Ternyata tidak mampu, ternyata tidak bisa menjadikan pengharapannya itu menjadi kenyataan. Salah menempatkan, salah menaruh pengharapannya tidak kepada ahlinya. Dan saya kasih tahu, ahlinya cuma ada Tuhan Yesus Kristus saja. Tuhan Yesus Kristus saja, Dialah ahlinya di dalam segala hal yang bisa menjadikan pengharapan kita semua menjadi kenyataan. Hanya Tuhan Yesus, Dia sanggup melakukan semuanya buat kita. Dia sanggup melakukan segalanya buat kita. Bahkan Dia sudah melakukannya buat kita semua, orang-orang yang percaya kepada-Nya. Dia telah mati di kayu salib, darahnya menebus kita dari segala dosa kita. Kita yang harusnya menjadi orang hukuman, kita menjadi orang yang merdeka karena darahnya yang telah menebus kita. Dan bilur-bilur Tuhan Yesus itu telah menyembuhkan kita semua dari segala sakit penyakit. Bilur-bilurnya telah menyembuhkan kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga, bahwa membuktikan Dia Allah. Dia bangkit dan Dia naik ke surga untuk menyediakan tempat buat kita semua, orang-orang yang percaya. Setelah Dia naik ke surga, Dia memberikan Roh-Nya yang kudus, Roh penolong, Roh penghibur, diberikannya kepada kita semua. Untuk apa? Untuk mendampingi kita, untuk mengarahkan kita, untuk menyertai kita, untuk memberikan kepada kita pengertian-pengertian, petunjuk-petunjuk, sehingga kita tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Dia sudah melakukannya begitu sempurna, dan tidak ada yang lain. Cuma Tuhan Yesus Kristus saja yang bisa melakukan hal seperti ini. Dan kalau kita menaruhkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus, itu sangat tepat sekali. Amin. Amin. Jadi jangan kita salah menaruh pengharapan kita. Kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan di atas segala Tuhan. Dia berkuasa. Amin. Itu yang pertama. Jadi kenapa pengharapan tidak menjadi kenyataan? Karena salah menaruh atau menempatkan pengharapannya. Tetapi di dalam Yesus sangat tepat sekali pengharapan kita. Itu pasti
Yang kedua, kenapa pengharapan tidak menjadi kenyataan? Yang kedua, karena masih mau hidup di dalam daging. Karena masih kompromi dengan dosa. Mulutnya masih jahat. Kelakuannya masih jahat. Tidak menuruti apa yang dianggapnya mampu, yaitu Tuhan Yesus yang sudah ditaruh pengharapan kita kepadanya. Setiap petunjuk-petunjuknya tidak dilakukan. Tetap hidup di dalam daging. Inilah menjadikan pengharapan tidak menjadi kenyataan. Mari kita baca firman Tuhan di dalam kitab Galatia 5. Pasal 5 ayat 16. Saya bacakan buat saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kepada ahlinya, kita pasti mau melakukan setiap petunjuk-petunjuknya. Setiap aba-abanya kita mau melakukannya. Ya. Kita tidak lagi hidup di dalam daging. Kenapa orang lebih takut dibilang penyakit daripada dibilang dosa? Misalkan contoh ya, jangan makan ini loh, jangan makan itu loh, itu nanti bisa begini-begini, bisa jadi penyakit kanker loh. Orang pasti takut. Kenapa? Sampai menghindari untuk tidak makan makanan tersebut. Iya kan? Orang takut. Yang namanya makanan ini, enggak deh. Tapi kenapa kalau orang bilang, jangan melakukan ini loh, jangan melakukan itu loh, nanti bisa berdosa. Orang gak takut. Kenapa ya seperti itu? Mungkin karena dosa itu tidak kelihatan ya. Mungkin kalau dosa itu kelihatan, orang akan takut. Contohnya seperti Pinocchio, film anak-anak. Ya, sampai sekarang mungkin masih ada. Dulu saya kecil saya suka nonton film Pinocchio. Jadi kalau si Pinocchio ini berbuat dosa, dia berbohong, hidungnya panjang. Terus dia berbohong lagi, buat dosa lagi, hidungnya tambah panjang. Terus dia berbuat dosa lagi, tambah panjang, semakin panjang sampai Pinocchio itu ketakutan. Sehingga dia mau bertobat, tidak berbuat dosa lagi. Tapi kenapa orang tuh gak takut gitu loh sama dosa, lebih takut sama penyakit? Ya karena mungkin gak terlihat dosa itu. Tapi jangan salah ya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, walaupun dosa itu tidak terlihat, prosesnya tetap berjalan. Prosesnya terus berjalan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan main-main sama dosa. Di dalam kitab Yakobus, ya, kitab Yakobus pasal 1 ayat 14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya akan buat ilustrasi. Saya punya balon di sini, ya. Seumpama balon ini adalah proses dosa yang dilakukan, ya, supaya terlihat begitu ya. Karena firman Tuhan di sini mengatakan, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Misalkan begini, ada seorang melakukan dosa, ya, dosa nih. Dosa. Orang itu melakukan dosa lagi. Ini ilustrasi prosesnya dosa terjadi ya. Tetap ada prosesnya gitu loh. Orang itu melakukan dosa lagi. Dosa lagi. Semakin besar saudaraku. Dosa lagi. Dosa lagi. Semakin besar. Dan kalau ini sudah besar, semakin keras.
sudah semakin keras, dia akan pecah. Artinya dosa itu sudah lahir menjadi maut. Jadi jangan main-main. Walaupun dosa itu tidak terlihat, prosesnya tetap berjalan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mudah-mudahan ini bisa mengerti prosesnya. Dosa tetap berjalan. Jadi jangan main-main sama dosa. Ya, kalau dosa itu sudah lahir menjadi maut. Maut adalah kematian yang kekal. Tidak ada lagi keselamatan, sudah terlambat. Ya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi marilah kita hidup di dalam roh, sehingga kita tidak mengikuti keinginan daging. Itu firman Tuhan yang memberi kepada kita petunjuk supaya kita hidup di dalam roh. Mulut kita tidak lagi jahat, tidak lagi sembrono, kelakuan kita tidak lagi jahat, tidak menyakiti sesama kita, tidak menyakiti Tuhan, tetapi hidup kita dipimpin oleh roh. Dan firman juga katakan, kalau kita hidup di dalam roh, kita akan menuai kehidupan yang kekal. Daging adalah kebinasaan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, mari, apakah kita masih di dalam keinginan daging kita ikuti? Kalau kita merasa belum, ayo mari kita kembali hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa pengharapan tidak menjadi kenyataan? Yang ketiga, karena keinginan pengharapan kita tidak selaras dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Gak mungkinlah kita berharap, seseorang berharap akan mempunyai istri 10. Gak selaras dengan firman Tuhan, saudaraku. Ya. Nah, yang seperti ini, pengharapan tidak akan menjadi kenyataan. Kenapa? Karena tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, keinginan kita supaya menjadi kenyataan, kita selaraskan dengan kebenaran firman Tuhan. Kita selaraskan dengan keinginan hatinya Tuhan. Karena kita bukan lagi orang-orang yang hidup di dalam dosa, tetapi kita adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan Yesus, anak-anak yang hidup menurut kebenaran firman Tuhan. Kita adalah ahli-ahli waris kerajaan surga. Amin. Mari kita mau buka firman Tuhan, ayat penutup. Kita mau baca bersama-sama. Saya bisa bacakan buat saudara di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 1-4. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas. Tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Amin. Ya, kita sebagai anak-anak terang, kita melakukan apa-apa yang sudah Tuhan beri tunjuk bagi kita. Karena apa? Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena kita percaya. Kita percaya, makanya kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita percaya, kita mau melakukan semua petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Yang kita mau hidup menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tadi yang pertama, ingat, saya simpulkan, jangan salah menempatkan pengharapan
Ya, kita menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu, Dia Allah yang sanggup melakukan dan Dia sudah melakukannya. Dan semuanya dilakukan begitu sempurna buat kita. Dan Dia setia. Yang kedua, jangan lagi kita hidup di dalam daging, tapi marilah kita hidup di dalam roh. Karena Roh Kudus sudah diberikan bagi kita untuk menyertai kita. Sehingga kita di dalam berpengharapan semuanya boleh terlaksana. Oh ya, ada satu lagi yang ketiga. Mari kita selaraskan pengharapan kita kepada kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita bukan hanya menjadi sukacita bagi kita, tetapi bagi banyak setiap orang di sekitar kita. Nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Kita berdoa untuk firman. Terima kasih Tuhan untuk dalam firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu terus menyertai kami, membimbing kami, mengarahkan kami, membawa kami setiap langkah kaki kami untuk tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan, berada di dalam kasih-Mu Tuhan, supaya kami semua tetap menikmati segala kebaikan-Mu dan keajaiban-Mu seumur hidup kami Tuhan, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Kita semua sudah menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Gembala, Ibu Erna. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang penuh kuasa memberkati kita semua. Ya, pengharapan yang pasti. Jadi kita jangan salah lagi, jangan berharap kepada manusia. Kita harus berharap kepada yang berkuasa, yang berdaulat atas hidup kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara, saya akan sampaikan warta gereja kita. Jadi bulan Juni ini kita masih beribadah secara online. Ya, nanti kita pada bulan Juli kita akan beribadah di gedung gereja. Kita beribadah bersama-sama. Tentunya kita semua harus memenuhi persyaratan daripada protokol kesehatan supaya kita semua bisa terhindar dari pandemi COVID-19. Kita selalu berharap kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan yang sehat semuanya, dijauhkan dari segala virus corona yang sangat menakutkan itu. Ya, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya juga ingin menyampaikan bahwa apa yang telah saudara-saudara berikan, persembahan untuk perlengkapan protokol kesehatan, ada beberapa yang sudah memberikan persembahan, ya, sudah dibelikan, ya, perlengkapannya. Memang belum semua karena dananya. Ya, jadi bagi saudara-saudara yang ingin mempersembahkan persembahan untuk protokol kesehatan, saudara bisa transfer ke rekening gereja di bawah ini. Ya, saudara bisa transfer. Tuhan Yesus memberkati apa yang saudara berikan untuk gereja, khususnya untuk perlengkapan protokol kesehatan kita semua bersama. Baik, mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang penuh kuasa. Pengharapan yang pasti adalah hanya Engkau, Yesus Tuhan Allah Roh Kudus, Bapa yang kekal. Itulah pengharapan kami yang pasti. Terima kasih ya Tuhan. Meteraikan setiap firman di dalam setiap loh hati kami, dan jadikan kami pelaku daripada kebenaran firman-Mu melalui kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk mengaplikasikannya di dalam hidup kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi terang, garam, dan berkat dimanapun kami ada. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa.
Bapa, kami berdoa untuk seluruh pengurus aktivis jemaat Tuhan GBI Eklesia Taman Palem. Tuhan berkati ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang keterikatan Tuhan lepaskan, yang susah Tuhan hiburkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbagai macam masalah persoalan. Oh Tuhan penolong kami. Tuhanlah jalan yang membuka jalan keluar bagi setiap kami. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah gembala kami yang baik, yang membaringkan kami di padang yang berumput hijau, yang membimbing kami ke air yang tenang, menyegarkan jiwa kami, menuntun kami kepada jalan kebenaran-Mu, dan Roh Kudus-Mu itulah yang selalu menghibur kami, memberi kekuatan kepada kami, mengarahkan kami kepada karakter Kristus yang sempurna. Nama Tuhan dipermuliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang saudara-saudara, tengadakan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Allah Bapa di dalam surga. Diberkatilah saudara-saudara, diberkatilah keluargamu menjadi keluarga yang berkemenangan, bersaksi, berbahagia, utuh dan harmonis. Diberkatilah usaha pekerjaan, toko karir, bisnis daganganmu dibuat berhasil, sukses, beruntung, tetap naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah kesehatanmu, studimu, pelayananmu, pertumbuhan rohanimu. Bawalah seluruh berkat dari Allah Bapa di dalam surga, berkat kasih sayang, bimbingan, rahmat, pertolongan, pembelaan, damai, sejahtera, sukacita, perlindungan daripada kuat kuasa Roh Kudus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai saudara-saudara mulai sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama, amin. Haleluya.